Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 22 sampai 24. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Sejatinya tidak ada pelacuran yang lebih berbahaya daripada pelacuran yang disetujui oleh agama. Oleh karena itu, pelacuran bakti yang merupakan ciri utama di dalam ibadah agama Kanaan pada zaman Perjanjian Lama merupakan bentuk pelacuran yang paling berbahaya. Dalam ritual pemujaan kepada dewa-dewi kesuburan, pelacur perempuan dan laki-laki dihubungkan dengan tempat-tempat suci atau kuil-kuil penyembahan kepada dewa Baal serta Dewi Asyera. Mereka lazim disebut sebagai pelacur bakti, yaitu orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melakukan pesta seks sebagai bentuk ritual ibadah, sehingga setiap laki-laki yang datang untuk beribadah bebas melakukan pesta seks dengan para pelacur bakti tersebut, dengan tujuan untuk memohon kesuburan atas tanah dan ternak, juga mengharapkan kemakmuran dari panen yang melimpah. Dewa Baal serta pasangannya Dewi Asyera adalah dewa-dewi kesuburan penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang oleh para nabi Tuhan dalam Perjanjian Lama. Nampaknya peralihan bangsa Israel dari bangsa nomaden yang mengembara selama 40 tahun di padang gurun menjadi bangsa agraris setelah masuk ke tanah Kanaan menimbulkan keguncangan iman yang menganggap bahwa dewa-dewi kesuburan atas tanah dan ternak lebih cocok disembah untuk mendatangkan kemakmuran dari panen yang melimpah. Penyembahan kepada dewa-dewi kesuburan bangsa Kanaan dilakukan dengan ritual sujud menyembah dan mencium patung berhala. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Dengan ritual pengorbanan anak. Yeremia pasal 19 ayat 5. Dan ritual pelacuran bakti. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 24. Itulah sebabnya bangsa Israel kemudian mengikuti kebiasaan orang-orang kafir tersebut dengan mendirikan tempat-tempat pengorbanan, tugu-tugu dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan pelacuran bakti juga dilakukan, sehingga dengan demikian bangsa Israel, khususnya orang Yehuda, berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari antara orang Israel. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 22 sampai 24. Hukum Taurat melarang adanya pelacuran bakti, dan hal itu dinyatakan dengan sangat tegas sebagai berikut. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 23 ayat 17 dan 18. Ada dua istilah yang dipakai di dalam hukum Taurat mengenai para pelaku pelacuran bakti, yaitu pelacur bakti, bahasa Ibraninya hedesah, untuk menyebut pelacur perempuan, dan semburit bakti, bahasa Ibraninya kades, untuk menyebut pelacur lelaki. Kedua jenis pelacur ini sama-sama melayani laki-laki di dalam pesta seks
sebagai ritual pemujaan kepada dewa-dewi kesuburan penduduk asli Kanaan. Dan tanpa perlu diperdebatkan lagi, hal ini merupakan kekejian di hadapan Allah. Bagi yang masih asing dengan istilah semburit, maka perlu diketahui bahwa istilah ini berarti persetubuhan sesama lelaki. Istilah bahasa Indonesia ini berasal dari kata burit yang berarti bagian belakang, ekor, dubur. Dan kemudian dari kata dasar burit ini terbentuklah kata semburit yang mengacu kepada praktik seksual sodomi yang dilakukan dari belakang ke area dubur. Dan sebagai catatan tambahan, istilah sodomi mengacu kepada kota Sodom yang dihancurkan oleh Tuhan dengan hujan belerang dan api karena penduduknya melakukan praktik dosa homoseksual. Jadi praktek homoseksual bukan merupakan dosa yang baru seiring dengan perkembangan zaman, melainkan merupakan dosa yang sama kunonya dengan pelacuran itu sendiri. Dan pandangan Alkitab tentang dosa homoseksual ini tidak berubah dari zaman ke zaman. Karena prinsipnya adalah dosa itu tetap dosa di hadapan Allah. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai akhirnya semua manusia binasa pada akhir zaman. Ilmu pengetahuan mungkin berubah semakin canggih seiring perkembangan zaman. Kebudayaan mungkin berubah sesuai alur pemikiran umat manusia dari zaman ke zaman. Tetapi tentang dosa, konsep Alkitab adalah tetap tidak pernah berubah. Dosa itu tetap dosa di hadapan Allah. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai akhirnya semua manusia binasa pada akhir zaman. Tidak berubah dari zaman ke zaman, tidak memudar di telan waktu. Praktik homoseksual adalah dosa di hadapan Allah. Dan dosa yang mengadopsi ritual pesta seks dari ibadah pemujaan kepada dewa-dewi kesuburan penduduk asli Kanaan tersebut tetap eksis sampai saat ini. Jangankan praktik homoseksualnya, bahkan upah dari praktek pelacuran bakti tersebut juga merupakan kekejian di hadapan Allah, sehingga tidak boleh dibawa ke dalam rumah Allah dan dipakai sebagai uang persembahan. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya kata upah menunjukkan bahwa praktik ritual pesta seks di dalam pemujaan kepada dewa-dewi kesuburan tersebut tidak ubahnya seperti praktik pelacuran terselubung yang berkedok agama. Karena uang yang dipersembahkan kepada dewa-dewi kesuburan pada dasarnya merupakan upah yang diterima oleh para pelacur. Karena itu pada bagian awal sudah dinyatakan bahwa sejatinya tidak ada pelacuran yang lebih berbahaya daripada pelacuran yang disetujui oleh agama. Menarik untuk dimengerti bahwa kata Ibrani kedesah atau pelacur bakti dan kata Ibrani kades atau semburit bakti berasal dari akar kata yang sama dengan kata Ibrani kados yang berarti kudus. Sejatinya ketika kata Ibrani kedesah, kades, kados mempunyai arti dasar dipisahkan atau dikhususkan. Bedanya adalah kedesah dan kades dipisahkan atau dikhususkan untuk dewa-dewi kesuburan. Sedangkan bangsa Israel dipisahkan serta dikhususkan untuk Allah, segala Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi sejatinya bangsa Israel adalah umat pilihan, bangsa yang dipisahkan dari lingkungannya yang jahat dan penuh dosa untuk dikhususkan sebagai umat yang kudus bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang kudus, maka bangsa Israel harus menjadi terang yang memancarkan kekudusan Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tidak kudus, yang tinggal di dalam kegelapan. Bangsa Israel harus menjadi kados dan bukan kedesah maupun kades.
sahabat-sahabat Kristus. Sama seperti bangsa Israel, maka kita seharusnya juga hidup kudus. Karena sebagai orang-orang percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sejatinya kita pun adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin.